Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah, para ikhwan sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka kewajiban kita semua adalah mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat hari ini kita sudah dapat melaksanakan salah satu rencana ataupun kegiatan kita, yaitu goes bareng ke Cirata, ke Aquila dan Cirata, dan kita sekarang berada di tengah-tengah danau. Dan alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, keselamatan, hingga sampai detik ini kita semua masih berada di dalam lindungannya dan di dalam iman dan Islam. Para jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak lupa untuk menyadari dan memahami bahwa kegiatan kita ini hanyalah sekedar wasilah. Ini bukan tujuan. Ini hanyalah wasilah, sarana untuk agar kita dapat melaksanakan kewajiban inti kita, kewajiban hakiki kita, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Karena untuk itulah kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kegiatan kita hari ini, bersepeda, goes atau apapun itu hanyalah sekedar wasilah, bukan tujuan. Jadi jangan jadikan ini sebagai tujuan, karena sepulang goes ini kita kembali kepada dunia kehidupan nyata. Kita berhadapan kembali dengan kewajiban-kewajiban kita, maka jangan sampai kewajiban-kewajiban itu terlalaikan karena kesibukan kita bersepeda ataupun beraktivitas duniawi. Para jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita luangkan waktu sejenak untuk sedikit berbagi ilmu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, karena Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Dan juga salah satu hak muslim atas muslim yang lainnya adalah wa idzastansahahu fansahlahu. Jika saudara kita perlu nasihat, meminta nasihat, maka berilah nasihat. Para jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sedikit menjelaskan tentang dua surat yang sering kita baca di dalam salat-salat sunnah kita. Misalnya di dalam salat kita katakan salat tahiyatul masjid ataupun salat sunat fajar, yaitu surat Al-Kafirun dan surat Qul huwallahu ahad. Ini sering disandingkan dan digabungkan Nabi di dalam salat beliau, dua surat ini. Terutama pada saat kita mengerjakan salat sunnah fajar, itu dianjurkan untuk membaca surat rakaat pertama surat Al-Kafirun, dan rakaat kedua surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Ada hikmah yang sangat dalam, sangat tinggi di balik sunnah Nabi ini, ya. Beliau membaca dua surat ini, ya, di dalam salat beliau, karena hakikatnya adalah dua surat ini melambangkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dua surat ini digabungkan Nabi dalam dua rakaat tersebut. Ini menggambarkan, melambangkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Rakaat pertama kita baca surat apa? Surat Qul ya ayyuhal kafirun. Ini adalah bagian pertama dari kalimat tauhid la ilaha.
yaitu tidak ada ilah. Maksudnya di sini adalah penafian, pengingkaran, penolakan segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada kompromi di dalam tauhid, yaitu tidak boleh kita menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kalimat tauhid ini terbagi dari dua bagian. Yang pertama adalah penafian, yaitu la ilaha, dan yang kedua adalah isbat, yaitu penetapan, yaitu illallah. Dan ini terangkum dalam dua surat yang dibaca Nabi SAW dalam salat-salat sunnah beliau. Surat pertama yaitu Qul ya ayyuhal kafirun atau surat Al-Kafirun, ini melambangkan penafian segala macam bentuk ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad kepada manusia, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum a'abiduna ma a'bud, dan kamu juga bukan penyembah Tuhan-Tuhan yang kami sembah. Wala ana a'bidu ma abadtum wala antum a'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dua kali diulangi hal ini di dalam surat Al-Kafirun ini, penegasan bahwa kita tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir, dan orang-orang kafir itu tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang kita sembah. Ini dua kali diulangi di dalam surat Al-Kafirun sebagai bentuk takkid, penegasan bahwa sekali-kali kita tidak boleh menyembah bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain. Bahwa orang-orang kafir itu, kalaulah mereka mengaku, mengklaim bahwa mereka menyembah Allah, hakikatnya mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti orang-orang musyrik pada zaman Nabi, ya seperti kondisi kita hari ini di atas kapal. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya fa idza wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Jika mereka berlayar di atas perahu ataupun kapal, mereka berdoa hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Tapi ketika sampai di daratan, mereka kembali berbuat syirik. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang musyrik itu juga menyembah Allah dalam kondisi-kondisi tertentu. Ketika mereka berada di atas sampan kapal, di ombang-ambing gelombang, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka juga mengerti peribadatan kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menolak ibadah mereka itu, dan Allah mengatakan la ta'budu wala antum abiduna ma'abud. Kamu tidaklah menyembah Tuhan yang kami sembah. Padahal mereka juga dalam kondisi tertentu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada hari ini banyak kaum muslimin yang meminta ke kuburan ataupun ke tempat-tempat keramat ataupun ke tempat-tempat yang dianggap itu mendatangkan berkah. Mereka mencari berkah di situ. Ya mereka mengatakan, ya kami meminta kepada benda-benda ini hakikatnya adalah sebagai perantara, kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan jawabannya ada tegas di dalam surat Al-Kafirun itu bahwa sebenarnya mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dan tidak rela dipersekutukan di dalam peribadatan kepadanya. Maka di dalam surat Al-Kafirun ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Bahwa peribadatan kepada Allah tidak boleh dicampur adukkan dengan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut sebagai rukun an-nafi, yaitu penafian. Ya, kita wajib menafikan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tauhid itu tidak akan diterima tanpa penafian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun berkenaan dengan suatu asbabun nuzul, yaitu sebab turunnya ayat ini ketika Umayyah ibn Khalaf menawarkan kepada Nabi, datang kepada Nabi dan menawarkan kepada Nabi, wahai Muhammad, apabila Tuhan yang kamu sembah itu benar, maka kami bersedia menyembah Tuhanmu, tapi engkau juga bersedia menyembah Tuhan kami. Kami menyembah Tuhanmu setahun ini dan kamu menyembah Tuhan kami tahun berikutnya.
Ini tawaran yang diajukan oleh Umayyah bin Khalaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan jawaban hingga turunnya ya surat Al-Kafirun ini, bahwa tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya tidak ada kompromi di dalam bab tauhid ataupun akidah. Nah, kemudian ya di dalam surat yang kedua, ya surat Al-Ikhlas, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ilah yang hak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah bagian kedua dari kalimat tauhid illallah, yaitu penegasan, penetapan bahwa ilah yang hak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh ya kita berikan hak ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ilah yang hak, yang berhak untuk disembah itu hanyalah Allah. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung kepada segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan bagian kedua dari kalimat tauhid, yaitu illallah, penegasan, penetapan bahwa ibadah hanya diberikan kepada ilah yang hak, ilah yang satu, ilah tempat bergantung segala sesuatu, ilah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, ilah yang tidak ada satupun yang semisal dan setara dengannya. Itulah rahasia atau hikmah di mana Nabi SAW sering menggabungkan dua surat ini di dalam solat-solat sunnah beliau, yaitu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita keagungan dari kedua surat ini. Maka ketika kita membacanya di dalam solat-solat kita, hendaknya kita benar-benar ya meresapi dua kaidah yang penting di dalam al-wala dan bara', yaitu kita harus memberikan baro'ah, yaitu berlepas diri ya, berlepas diri dan meninggalkan ya, menjauhi, memusuhi, membenci segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kaidah al-wala, yaitu memberikan loyalitas, memberikan kesetiaan, memberikan ya ketulusan, kemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dua kaidah penting yang patut kita perhatikan di dalam kehidupan kita untuk merealisasikan kalimat tauhid ini, yaitu la ilaha illallah, karena tidak ada yang lebih penting di atas muka bumi ini selain merealisasikan ya kalimat yang agung ini, kalimat ikhlas, kalimat tauhid, ya kalimat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai kalimat thayyibah, yang Allah Subhanahu wa taala meneguhkan ya kaki orang-orang yang beriman dengan kalimat ini. Dan dengan kalimat ini pula lah kita akan dapat meraih sorga. Ya, tidak ada cerita sorga tanpa kalimat yang agung ini. Maka tidak boleh sedetik pun ya di dalam kehidupan ini kita mengabaikan konsekuensi dan tuntutan dari kalimat tauhid ini. Terutama ya ketika kita akan pergi meninggalkan dunia. Itu adalah kita katakan momen yang sangat penting. Ya, ketika kita akan meninggalkan dunia, Nabi SAW mengatakan di dalam satu hadis, "Aktsiru min dzikri la ilaha illallah qabla ayyuhala bainaha wa bainakum." Perbanyaklah oleh kamu mengingat la ilaha illallah, baik itu berzikir, mempelajarinya, mendalaminya, memahaminya dan mengamalkannya, ya, menjalankan konsekuensinya sebelum kamu terhalang, ya, sebelum kamu dihalang darinya. Qabla ayyuhala bainaha wa bainakum, sebelum kamu dihalang dari kalimat tersebut. Ya, dan tentunya yang paling menentukan adalah ketika seorang akan meninggalkan dunia, di mana ya disitulah ya iblis dan bala tentaranya akan mengerahkan pasukan-pasukannya untuk menghalang manusia itu, anak Adam itu, dari kalimat ini. Ya, pada saat ya kita akan meninggalkan dunia, ya itu adalah momen yang sangat krusial. Ya, tidak mudah untuk dilewati, ya tidak seperti yang kita bayangkan
Nabi mengatakan inna lil mauti lasakarat, sesungguhnya setiap kematian itu ada sakarat, yaitu masa-masa yang kritis, ya, di mana seorang itu ya ditentukan nasibnya, apakah dia keluar dari dunia ini dengan membawa kalimat tauhid itu atau dia digelincirkan dari kalimat tersebut. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Al qaulu tsabit di dalam ayat ini adalah kalimat la ilaha illallah. Karena saat itulah syaitan iblis akan mengerahkan pasukan terbaiknya untuk menghalang manusia itu dari kalimat la ilaha illallah. Dan tidak ada jaminan bagi kita semua ya untuk dapat mengucapkan kalimat ini saat kita meninggalkan dunia. Ya, dan tidak semudah juga yang kita bayangkan. Karena banyak juga kita lihat orang-orang yang ketika akan meninggalkan dunia ini dituntun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ternyata dia tidak mampu untuk mengucapkannya. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Maka dari itu, kalau ada pertanyaan bagaimana kita mati, maka jawabannya adalah bagaimana kita hidup. Apabila kita betul-betul menyintai kalimat ini, kita akan dimudahkan Allah untuk bisa mengucapkan kalimat ini di akhir hayat kita. Nabi mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Namun apakah setan iblis akan membiarkan kita begitu saja dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita? Tentunya tidak semudah itu. Siapa di sini yang pernah mentalkin orang yang meninggal? Siapa yang pernah membimbing orang yang mau mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ternyata tidak mudah. Saya ada teman dokter, dia sering menangani orang-orang yang mau mati dipanggil dia. Karena dia dokter muslim, dia sering membimbing orang yang mau mati, karena dia tahu juga lakinu mautakum la ilaha illallah, begitu pentingnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat itu, hingga Nabi memerintahkan kita untuk membantu saudara kita untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Tapi ternyata banyak di antara orang-orang itu ternyata tidak mudah untuk mengucapkan kalimat tauhid ini. Maka apabila hidup kita dengan kalimat ini, membesarkan kalimat ini, mengagungkan kalimat ini, mempelajari kalimat ini, memahami kalimat ini, dan mengamalkan kalimat ini, maka mudah-mudahan Allah akan membantu kita, memudahkan kita, ya, melapangkan kita untuk dapat mengucapkannya di akhir hayat kita. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Maka dari itulah Nabi sering membaca dua surat ini di dalam solat-solat sunnah beliau. Dan jangan lupa juga kita kalau solat sunnah ya diutamakan untuk membaca dua surat ini. Saya tanya, ada beberapa solat-solat sunnah yang dianjurkan untuk membaca kedua surat ini. Solat apa saja selain solat sunat fajar? Tahiyatul masjid. Terus solat makam Ibrahim. Terus solat witir, ya, dan solat sunat, solat apa kita katakan solat hajat, solat istikharah juga, dan lain sebagainya. Jadi Nabi sering menggabungkan dua surat ini di dalam solat-solat sunnah beliau. Yang perlu kita pahami di sini adalah hendaknya kita mengetahui hikmah di balik dibacanya dua surat yang agung ini, karena ini merupakan perwujudan dari dua bagian terpenting di dalam kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Nah, demikianlah para jemaah Allah, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua, ya, tausiah ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Dan mudah-mudahan Allah meneguhkan kita, yutsabbitullahu alladzina amanu bil qaulis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya, semoga dan Allah meneguhkan ya dengan kalimat tsabit ini, yaitu kalimat la ilaha illallah ini, orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di akhirat. Para ulama mengatakan di akhirat yaitu ketika kita menghadapi sakarat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.